Halo, selamat datang di channel YouTube kami. Hari ini, kami akan membahas secara ringkas materi akuntansi, yaitu investment. Sebelum memulai, kita perlu mengetahui apa itu investasi dan mengapa perusahaan melakukan investasi. Investasi adalah alokasi uang dengan harapan mendapat imbal hasil atau return setelah periode waktu tertentu. Dengan kata lain, investasi dilakukan untuk menambah nilai aset yang dimiliki. Perusahaan melakukan investasi untuk mendapatkan pendapatan atau income dari sumber selain kegiatan operasional. Pendapatan dari investasi sangat beragam, tergantung jenis instrumennya. Pada umumnya, instrumen investasi terbagi menjadi dua, yaitu debt investment dan equity investment. Mari kita bahas mulai dari debt investment. Apa itu debt investment? Debt investment adalah investasi pada instrumen utang seperti obligasi. Investasi pada instrumen utang disebut juga fixed income securities karena memiliki karakteristik mendapatkan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu berupa kupon payment dari perusahaan yang menerbitkan instrumen utang atau obligasi tersebut. Selain merupakan fixed income securities, debt investment juga memiliki kelebihan lain dari equity investment atau saham, yaitu memiliki resiko yang lebih rendah. Investor, baik individu maupun perusahaan, memiliki tujuan investasi pada instrumen yang berbeda-beda. Tujuan investasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, held for collection. Tujuan investasi untuk mendapatkan pendapatan dari bunga. Berarti, investor akan berinvestasi pada instrumen utang hingga tanggal jatuh tempo. Yang kedua, held for collection and selling. Tujuan investasi untuk mendapatkan pendapatan dari bunga dan penjualan sesuai dengan objektif investor. Dan yang terakhir, trading. Tujuan investasi untuk mendapat keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli. Biasanya, periode investasi kurang dari 1 tahun. Metode pencatatan instrumen utang terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Investasi dalam kategori held for collection disajikan dengan amortized cost pada laporan keuangan. Amortized cost merupakan harga perolehan awal investasi yang kemudian disesuaikan dengan amortisasi kumulatif tiap periode. Amortisasi perlu dilakukan untuk menyesuaikan carrying value obligasi hingga masa jatuh temponya. Saat masa jatuh tempo, carrying value obligasi akan sama dengan nilai nominalnya. Kedua, investasi dalam kategori held for collection and selling dan trading disajikan sesuai dengan fair value dalam laporan keuangan. Fair value adalah nilai wajar atau nilai pasar investasi. Apabila perusahaan menggunakan metode fair value, maka setiap akhir tahun perusahaan perlu melakukan penyesuaian nilai atau adjustment terhadap nilai investasi yang dimiliki. Setelah membahas mengenai debt investment, sekarang kita akan membahas mengenai equity investment. Jadi, apa itu equity investment? Equity investment adalah investasi yang berbentuk kepemilikan atas modal perusahaan yang berupa saham. Saham ini dapat berupa saham biasa, ordinary share, maupun saham preferen atau preferred share. Sama seperti pada debt investment, pada equity investment ada 2 pihak, yaitu pihak investor dan investee. Nah, untuk investor sendiri, investor ini adalah pihak yang membeli kepemilikan berupa saham atau yang dapat dikatakan sebagai pihak yang menyetorkan modal. Sementara itu, investee adalah perusahaan penerbit saham. Nah, jadi dalam equity investment ini, investor akan menanamkan modal berupa saham pada perusahaannya si investee. Investor ini berhak untuk membeli dan menjual saham yang telah dibelinya menurut harga yang telah ditentukan, sehingga nilai atas transaksi pembelian dan penjualan saham ini harus dapat diukur dengan pasti. Nah, biasanya pembelian saham ini dilakukan melalui broker atau yang terkadang kita sebut dengan pialang, sehingga nanti akan muncul biaya pembelian yang harus dikeluarkan oleh investor, mencakup harga pembelian sekuritas itu sendiri, juga komisi broker dan biaya lainnya.
Nah, untuk komisi broker sendiri, itu akan berbeda-beda antara broker yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan kesepakatan masing-masing broker dan para investor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh investor terhadap perusahaan investasi berdasarkan persentase kepemilikan saham. Nah, di sini kita akan membagi menjadi 3 tingkatan. Pada tingkatan pertama, persentase kepemilikan 0 sampai 20%. Nah, di sini pengaruh investor terhadap perusahaan investasi dapat dikatakan kurang signifikan atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Selanjutnya, yang kedua, persentase kepemilikan 20% sampai 50%. Dapat dikatakan kalau di tingkat kepemilikan ini, investor memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada perusahaan investasi, karena jumlah kepemilikannya cukup besar. Yang terakhir, yang ketiga, pada persentase kepemilikan lebih dari 50%, investor cenderung memiliki controlling interest yang kuat atau bahkan kontrol penuh atas perusahaan investasi. Nah, hubungan keduanya ini seringkali disebut juga sebagai hubungan antara induk dan anak perusahaan, atau hubungan antara parents and subsidiary. Setelah membahas mengenai pengaruh investor terhadap perusahaan investasi berdasarkan kepemilikannya, ada baiknya kita juga membahas mengenai perlakukan akuntansi atas investasi ini pada pencatatan investor. Pada bagian ini, metode pencatatan akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jika investor memiliki kepemilikan kurang dari 20%, maka metode valuasi yang digunakan adalah fair value method. Sama seperti yang dibahas dalam debt investment, bila menggunakan metode ini, maka pada akhir tahun investor harus melakukan fair value adjustment atas nilai investasi yang dimilikinya. Yang kedua, jika investor memiliki kepemilikan 20% hingga 50%, maka metode valuasi yang digunakan adalah equity method. Dan yang ketiga, jika investor memiliki kepemilikan lebih dari 50%, maka metode valuasi yang digunakan adalah consolidation method. Laporan keuangan perusahaan investasi akan dilebur dengan laporan keuangan investor, mengingat hubungan mereka sebagai parent dan subsidiary. Pada umumnya, investor menyiapkan laporan keuangan yang telah dikonsolidasi. Tingkat kepemilikan kurang dari 20% dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu kategori trading dan non-trading. Investasi baik trading maupun non-trading sama-sama memiliki kepemilikan di bawah 20%. Namun, dalam investasi non-trading, investasi dibeli tidak untuk diperjualbelikan kembali dalam jangka pendek, sehingga biasanya investor memegang investasi ini lebih dari 1 tahun. Perbedaan lainnya pada kedua kategori ini terletak pada pencatatan atas unrealized holding gain or loss. Jadi, unrealized holding gain or loss ini adalah keuntungan ataupun kerugian yang kita dapatkan dalam investasi ini karena adanya kenaikan atau penurunan fair value investasi. Namun, keuntungan atau kerugian tersebut belum kita realisasikan karena investasi tersebut belum kita jual. Unrealized holding gain or loss muncul karena ada selisih antara harga perolehan atau harga beli dengan harga pasar investasi sekarang. Maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap nilai investasi. Adjustment ini akan dihasilkan dari nilai sewajarnya pada saat itu, sehingga dapat menimbulkan nilai yang lebih rendah atau yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perolehannya. Nah, bagaimana sih pencatatan pada kategori trading dan non-trading? Untuk kategori trading sendiri, unrealized holding gain or loss akan dicatat pada net income. Sementara untuk kategori non-trading, unrealized holding gain or loss dicatat pada other comprehensive income. Juga dicatat sebagai bagian yang terpisah dalam ekuitas. Kedua kategori ini juga mencatat pembagian dividen saat dividen dideklarasikan oleh investasi. Selain itu, bagian ataupun loss dalam penjualan investasi juga akan dicatat. Beralih ke kategori di mana kepemilikan investor sebesar 20% sampai 50% atas perusahaan investasi, metode pencatatan yang dilakukan untuk mencatat valuasi atas investasi tersebut adalah equity method. Sehingga tidak seperti dua kategori sebelumnya, unrealized holding gain or loss tidak dicatat pada metode ini. Dalam equity method, investor akan menerima keuntungan atau kerugian secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan yang dimiliki. Selain itu, perlu diingat bahwa dividen yang diterima dari investasi akan berdampak terhadap pengurangan nilai buku investasi. Karena pada dasarnya, dividen mengurangi bagian ekuitas perusahaan, yaitu retained earnings atau laba ditahan. Other reporting issues akan membahas tentang impairment of value atau penurunan nilai dari suatu surat hutang. Penurunan nilai ini dapat terjadi karena nilai surat hutang yang dicatat melebihi dari nilai yang dapat dipulihkan. Surat hutang yang mengalami penurunan nilai harus disesuaikan dan dampak dari penyesuaian tersebut
akan diakui sebagai kerugian dalam pelaporan laba rugi. Penurunan ini harus disesuaikan agar pada saat menjual surat hutang tersebut, kita dapat mengetahui nilai yang sewajarnya pada saat itu, sehingga kerugian atau keuntungan yang dihasilkan penjualan dapat diperkirakan. Ketika membeli surat hutang, perusahaan akan mencatat nilai perolehan pada surat hutang tersebut. Namun, seiring waktu berjalan, perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap nilai surat hutang yang dibelinya. Penyesuaian ini akan dihitung melalui selisih dari nilai perolehan dan nilai sewajarnya. Lalu, perubahan nilai tersebut akan dicatat dalam loss on impairment. Namun, jika nilai surat hutang tersebut ternyata naik kembali setelah beberapa bulan, maka harus disesuaikan kembali dengan dicatat dalam akun recovery of loss on impairment. Namun, harus diingat bahwa surat hutang selama periode berjalan tidak akan pernah melebihi nilai perolehannya. Nah, sekian materi dari kami. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga penjelasan kami dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami akuntansi untuk investment. Apabila masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Tunggu kami di video selanjutnya.